3 tahun yang lalu. Kakak, terima kasih. Setelah kamu keluar, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. 10 hari yang lalu. Ibu. 1 hari yang lalu. Tuang Hongsheng, kau berutang banyak gaji padaku. Kenapa kau tidak mau membayar operasi ibuku? Aku akan memukulmu sampai mati. Apa yang kamu lakukan? Dasar orang miskin sialan ingat. Jangan menghalangi jalan. Hei Pak Tua. Tunawisma. Pak Tua. Ini adalah uang terakhir yang kumiliki. Tolong ambil ini dan makanlah sampai kenyang. Bagaimana denganmu? Aku sudah. Tidak ada gunanya hidup di dunia ini. Nilai yang tersisa. Di kehidupan selanjutnya, aku tidak ingin hidup begitu sengsara. Anak muda. Sistem membual terkuat telah terikat. Semoga hidupmu menyenangkan. Kenapa aku tidak mati? Bagaimana tanganku bisa sembuh? Pakaianku juga kering. Jika kamu mati, siapa yang akan melahirkan 7 cucu laki-laki untukku? Siapa yang akan melanjutkan garis keturunanku? Aku bilang Pak Tua. Kenapa kau membalas kebaikan dengan permusuhan? Aku akhirnya berhasil memutuskan untuk melompat. Kenapa kau menyelamatkanku? Pak Tua, aku mohon padamu. Biarkan saja aku mati. Aku menganugerahkan kepadamu kekayaan besar. Kebanggaan yang dibuat orang lain. Semuanya akan muncul padamu. Sistem membual terkuat telah terikat. Pak Tua, apa maksudmu? Jangan bercanda denganku. Sayang, aku tidak membual, tapi dengan staminaku, apapun maumu akan kulakukan. Pembualan berhasil terdeteksi. Selama tuan rumah Anda telah mendapatkan stamina tak terbatas. Suara apa itu? Kamu akan memiliki satu kesempatan setiap hari untuk membuat kebanggaan yang dibuat orang lain menjadi kenyataan bagimu. Hari ini istimewa. Aku memberimu 3 kesempatan. Pak Tua, kau adalah dermawan sejatiku. Jangan peluk aku lagi. Aku memberitahumu. Pergilah sekarang, nak. Ketika kamu menikahi 7 istri, kita akan bertemu lagi secara alami. Pak Tua. Pak Tua. Di mana aku harus mencari 7 istri? Dewi Show, kapan kamu akan datang naik Mercedes-Benz-ku? Sangat indah. Dewi, tolong bicara padaku, mari kita bertemu. Aku akan memberimu berlian 10 karat. Reuni kelas. Konsentrasi kesombongan pasti tinggi. Ketua kelas, lihat siapa yang datang. Bukankah ini Xiao Bao? Kamu sudah keluar dari penjara. Zhu Xiyuan, teman sekelas Chen Xiaobao. Aku ingat, sepertinya aku tidak mengundangmu hari ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Chen Xiaobao, Zhou Meisu, mantan pacar Chen Xiaobao. kamu datang ke sini hari ini. Kamu tidak mencoba menggangguku, kan? Zhou Meisu, aku buta sebelumnya. Apa kau pikir aku masih buta sekarang? Chen Xiaobao, aku memberitahumu. Aku sama sekali tidak mengakui bahwa aku pernah berkencan dengan orang sepertimu. Kamu adalah sampah. Sampah itu merujuk padamu. Sampah itu mengacu padamu. Sampah itu merujuk padaku. Tuan muda Zhu, lihat Chen Xiaobao. Dia benar-benar menghinaku. Jangan khawatir. Narapidana kerja, seseorang sepertimu, masih ingin makan bersama kita semua. Baiklah. Ambil sepatuku ini, dan jilat sampai bersih untukku. Kalau begitu akan kubiarkan kamu makan. Bagaimana dengan itu? Bagaimana jika aku tidak menjilatnya? Tidak mau menjilatnya. Jika kamu tidak mau menjilatnya saja. Ketua kelas telah memesan kamar pribadi ini hari ini. Chen Xiaobao, bisakah kamu punya sedikit rasa malu? Restoran mewah tertinggi ini
Kamu pikir kamu bisa muncul begitu saja? Chen Xiaobao hanya orang sepertimu, seorang narapidana kerja yang begitu tidak tahu malu untuk bergabung dengan reuni kelas kita. Jika aku jati kamu, pasti sudah lama aku mati menabrakkan kepala ke tahu. Cukup. Chen Xiaobao, mengingat kita adalah teman sekelas, aku akan memberimu makan hari ini. Tuan Muda Ju, aku bersulang untukmu dengan minuman ini. Aku dengar kamu bekerja di bidang keuangan baru-baru ini, menghasilkan banyak uang. Mengapa kamu tidak membantu kami semua? Sebenarnya aku belum menghasilkan banyak uang. Aku baru berhasil mendapatkan 3 juta koin Feng Yun. Uang kecil hanya uang kecil. Deteksi pembualan yang berhasil. Selamat atas perolehan 3 juta koin Feng Yun. Tuan Muda Ju, aku dengar kamu tinggal di Tangshan Yipin. Kamu biasanya bertemu orang-orang di daftar orang kaya. Tokoh besar kan? Tentang itu, kamu hanya mendapatkan setengahnya kan? Rumah ini bukan sembarang rumah. Rumah ini adalah villa. Tangshan Yipin, mengenai rumah-rumah ini, kamu tidak bisa membelinya meskipun kamu punya uang. Itu tergantung pada status. Deteksi pembualan yang berhasil. Selamat atas perolehan villa Tangshan Yipin. Tuan Muda Ju, kamu luar biasa. Bersikaplah rendah hati, bersikaplah rendah hati. Ini kecil. Cakupannya kecil. Lihat di sini, seluruh klub Tianhao dimiliki oleh keluargaku. Aku adalah bos di sini. Selamat atas perolehan klub Tianhao. Chen Xiaobao, tidakkah kamu lihat? Pria seperti yang kaya dan tampan Tuan Muda Ju adalah satu-satunya yang pantas untukku. Zhu Xiyuan. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu dengan layak. Apakah kamu dengar itu? Si bodoh ini benar-benar mengucapkan terima kasih padaku. Terima kasih atas semua kesombongan yang kau lakukan. Kamu bilang aku menyombongkan diri ya? Jika kamu tidak menghabiskan semua ini hari ini, aku akan memastikan kamu tidak akan bisa lolos dari konsekuensinya. Zhu Xiyuan, apakah kau berencana untuk di wilayahku datang dan berurusan denganku? Kamu masih berakting. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, aku akan mengambil namamu. Zhu Xiyuan, siapa yang kau coba beri pelajaran? Kamu datang pada waktu yang tepat. Cepat usir orang ini keluar. Orang sepertinya sama sekali tidak pantas berada di klub kelas atas seperti milik kita. Tuan Chen, bos di balik layar adalah klub Tianhao. Wang Tianhao, Direktur Klub Tianhao. Kau bilang dia tidak pantas mendapatkannya. Berlututlah untukku. Direktur Wang, kamu tidak bercandakan. Jika hari ini Tuan Chen tidak memaafkanmu hari ini, teruslah berlutut. Apa yang terjadi? Chen Xiaobao sebenarnya bos dari klub Tianhao? Bos, bagaimana kita harus menangani Zhu Xiyuan? Xiaobao, mengingat kita pernah menjadi teman sekelas dulu, tolong biarkan aku lolos. Maafkan aku kali ini, oke? Ya. Kita semua teman sekelas. Tepat sekali. Selama kau menghabiskan seluruh meja ini makanan, aku akan membiarkanmu pergi. Makanan sebanyak ini, bagaimana aku bisa menghabiskan semuanya? Tidak bisa menghabiskannya. Kalau begitu makanlah perlahan. Makanlah selama beberapa hari. Kau akan menghabiskannya pada akhirnya. Tua Wang. Ya, Awasi dia. Dia tidak diizinkan pergi sampai dia selesai. ya bos. Silakan lanjutkan. Dan kalian yang lain. Xiaobao, aku. Itu semua salah Zhu Jiayuan. Aku sungguh tidak bermaksud begitu barusan. Xiaobao, demi persahabatan lama kita sebagai teman sekelas, tolong saja, lepaskan aku. Xiaobao, aku salah. Kalian semua keluar. Xiaobao, tunggu aku. Sebelumnya, alasan aku memperlakukanmu seperti itu adalah karena aku sedang mengujimu. Sekarang aku tahu bahwa hanya kamu yang terbaik untukku. Mari kita kembali bersama. Apa kau benar-benar berpikir aku buta? Sayang, aku salah. Berhenti menyentuhku. Sayang, Lepaskan aku. aku salah. Lepaskan. Jika kau melakukannya lagi, aku akan memanggil polisi. Chen Xiaobao, Zhou Shui, seseorang yang berada di peringkat dewi kerajaan naga. Zhou Shui. Xiaobao, mengapa kamu datang ke sini? Sui, kenapa kau di sini?
kamu akhirnya keluar. Jika bukan untuk menyelamatkanku, kamu tidak akan dipenjara begitu lama. Aku datang kali ini, khusus untuk mendaftarkan pernikahan kita denganmu. Kamu ini apa? Lepaskan tangannya. Kamu berani mencuri suamiku. Xiaobao, wanita ini sangat galak. Su Meisu, apa kau tidak punya rasa malu? Chen Xiaobao, The film aku was merendahkan diri untuk translated datang dan and memohon padamu. narrated by Dan begini Amnesia. caramu memperlakukanku. Apa aku memintamu untuk memohon? Sampah macam apa? Baiklah, kalian berdua tunggu saja. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Aku tahu, Direktur Feng dari Tangshan Yipin tidak akan lama lagi sebelum aku menjadi kepala dari villa paling mewah di sana. Pemilik. Hebat, hebat, hebat. Chen Xiaobao, aku pasti akan membuatmu menyesali ini. Selamat tinggal, aku tak mengantarmu. Menyesal. Belum pasti siapa yang akan menyesal. Sui, ayo kita pergi. Kita juga akan pergi ke Tangshan Yipin. Mengapa kita pergi ke sana? Tempat itu adalah tempat para Taipan Jingbe berkumpul. Satu villa saja berharga miliaran. Tentu saja kita akan mengklaim villa. Klaim? Jangan main-main denganku. Xiaobao, kamu bercanda. Aku tinggal di sebelahmu. Seperti apa dirimu? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Lagi pula, sewa kamu selama beberapa tahun terakhir dibayar olehku. Dibayar olehmu. Kau bahkan menulis ulang sejarah sekarang. Baiklah, ayo kita lihat. Anggap saja sebagai melihat dunia. Baik, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Ayo pergi. Sekelompok wanita vulgar biasa. Mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan denganku. Direktur Feng, Meiju, Direktur Feng, Direktur Tangshan Yipin. bekerja keraslah. Berjuanglah untuk menjadi pemilik villa ini. bukankah aku sudah bekerja cukup keras? Halo. Apal. Bagus. Dengarkan. Sebentar lagi, Tangshan Yipin kita, yang paling terhormat, Tangshan Yipin kita, akan segera tiba. Kalian semua, perhatikan baik-baik. Bersiaplah. Tuan itu sudah datang. Silakan masuk cepat, silakan masuk cepat. Ini adalah para kandidat untuk pengurus rumah tangga wanita yang saya pilih dengan cermat untuk Anda. Chen Xiaobao, Su Meisu. apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja aku di sini untuk mengklaim villa premierku. Villa Premier, apa kamu mencoba membuatku tertawa sampai mati? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki klub Tianhao, Anda bisa memiliki villa juga. Tangshan Yipin, Meiju, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Direktur Feng, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Dia hanya mantan narapidana yang dibebaskan. Benar-benar datang untuk mengklaim villa utama kami. Pelaku. Kamu bicara omong kosong. Xiaobao bukan narapidana. Kalian semua telah menzaliminya. Dia pergi untuk menyelamatkanku dan dijebak serta dipenjara. Apa yang dibilang teraniaya atau tidak teraniaya? Keamanan. Bawa mereka berdua keluar dari sini. Direktur Feng, aku sarankan kau tidak menyesali ini. Menyesal. Aku bahkan tidak tahu cara menulis dua kata itu. Direktur Feng. Biar aku ajari kau cara menulis kata menyesal. Direktur Liu. Tuan Chen, bawahan saya buta. Mohon maafkan saya. Direktur Liu, saya tidak tahu bahwa dia adalah orang Anda. Ini semua karena wanita sialan ini. Dia berbohong padaku. Direktur Feng, kamu yang buta. Dan memprovokasi Chen Xiaobao. Xiaobao ini tidak ada hubungannya denganku. Aku akan pergi dulu. Seret dia keluar untukku. Direktur Liu Chen. Tuan Chen. Mari silakan duduk kalian berdua. Tuan Chen. Cara saya menangani ini, apakah Anda puas? Itu dapat diterima. Kalau begitu mari tanda tangan kontrak dan selesaikan penandatanganannya. Aku tidak punya tempat tinggal terdaftar di kota ini. Sui. Rumah ini. Mari kita atasnamakan padamu. Xiaobao. Satu villa saja, berharga miliaran. Apa kamu tidak takut aku akan kabur? Kenapa aku harus takut? Bukankah kau baru saja bilang bahwa kau akan menikahiku? Sui. Anggap saja ini membantuku. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Kalau begitu aku akan kembali ambil dokumen.
Si cantik kecil. Kau tidak akan lolos hari ini. Maaf, Kenapa dia belum kembali? Bukankah kau mengatur pengawal untuk Nyonya Chen? Kecelakaan apa yang mungkin terjadi? Pengawal-pengawal apa? Bukankah pengawal yang kau atur tetap di sisi mengikutinya sepanjang waktu Nyonya Chen? Ini buruk. Aku Tian Shenming memberimu Tuan Hong Seng mandor di lokasi konstruksi Chen Xiaobao. menghabiskan begitu banyak uang untuk menaikkan peringkatmu. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah gadis yang polos? Jangan khawatir. Aku sudah lama menunggu hari ini. Pakai ini. Mari kita bermain perlahan. Berhenti. Chen Xiaobao, kenapa kau di sini? Apa kau di sini untuk meminta uang lagi? Minta uang. Wanita jalang ini, kau bajingan. Berhenti memukul. Berhenti memukul. Dulu, ketika aku memintamu, gajiku, bagaimana kau memperlakukanku? Itu uang simpanan ibuku. Bukankah kau hanya meminta gajimu? Aku akan memberikannya padamu sekarang juga. Berikan padaku. Siapa peduli dengan uang busukmu? Lalu apa yang kau inginkan? Bukankah kamu suka bermain? Baiklah. Pakai ini. Keluar. Pakailah. Sui. Kau baik-baik saja. Sui. selamat tuan rumah Anda telah menaklukkan Dewi peringkat SSS Shui. Jumlah pemenuhan harian 1. Pria tua itu tidak membohongiku. Benar-benar ada kejutan. Kehidupan seperti ini. Luar biasa. Apa yang kamu lakukan? Tidur saja sebentar lagi. Baiklah, tidur saja sebentar lagi. Siapa itu? Halo, Xiao Shui, kenapa kau harus menyinggung mereka? Kau menyinggung Tian Shenmin. Mereka kini unggah ajakan kolektif pengaduan terhadapmu. Karena kau perusahaan sudah kehilangan 1 miliar. Direktur Liu, saya minta maaf. Kemarin aku Diam. Segera datang ke perusahaan untuk siaran langsung. Jika pendapatan hari ini tidak melebihi 1 miliar, aku akan mencari seseorang untuk melumpuhkanmu. Sui, apa yang terjadi? Huang Hongxiang. Dia adalah anggota Tian Shenming. Dia pasti tidak akan melepaskanku. Jangan khawatir. Aku memegang dia. Video dia mempermalukan dirinya sendiri. Xiaobao itu tidak ada gunanya. Persyaratan keanggotaan Tian Shenming adalah kekayaan bersih puluhan miliar. Mereka memiliki pengaruh besar secara daring. Bahkan jika kamu mempostingnya, itu akan dihapus. The film was Sui, translated and bagaimana narrated jika by M Media. kau punya sponsor yang bahkan lebih kuat dari Tian Shenming? Xiaobao, aku sudah menjadi milikmu. Mengapa kamu masih menyuruhku mencari sponsor? Bukan itu maksudku. Maksudku adalah, aku akan menjadi sponsormu. Berhentilah bercanda. Tian Shenming mereka. Bahkan jika kamu memiliki Tang Shen Yipin, kamu tetap tidak bisa bersaing dengan mereka. Jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Chen Xiaobao, Su Meishu. jangan pikir hanya karena dapat apartemen Villa Premier Tang Shen Yipin kamu hebat. Aku memberitahumu, aku saat ini seorang influencer kontrak untuk perusahaan ini. Orang kaya yang tak terhitung jumlahnya, mengantre untuk merendahkan diri di hadapanku. Kau terlalu sombong. Aku sekarang pacar Sui.
Berhenti menggangguku. Zhao Shui. Dia menyinggung seseorang dari Tian Shanming. Tunggu saja untuk dikeluhkan oleh orang super kaya. Su Meisu. Kau pikir aku tidak akan merobek mulutmu? Beraninya kau berbicara kepada Nona Meizu seperti itu. Dia saat ini adalah influencer top yang dikontrak perusahaan kita. Influencer papan atas. Kurasa dia lebih mirip rubah betina. Kenapa kamu jadi cemas? Aku tak punya waktu bicara denganmu. Kamu, tunggu saja, dan lihat apa yang terjadi pada bajingan kecil ini. Xiao Shui, kurasa kau benar-benar tidak ingin bertahan dalam bisnis ini ya? Membawa sembarang orang ke perusahaan. Maaf Direktur Liu, ini adalah priaku. Asisten siaran langsung. Aku adalah asisten siaran langsungnya. Apa itu tidak diperbolehkan? Asisten siaran langsung. Baik, target siaran langsung Xiao Shui hari ini adalah 1 miliar. Jika dia tidak menyelesaikannya, aku akan berurusan denganmu juga. Selamat sore semuanya. Selamat datang di ruang siaran langsung. Jika Anda menyukai streamer tekan ikuti. Zhao Shui, wanita ini masih berani siaran langsung. Mereka di sini. Tian Shanmin telah berbicara. Wanita ini tamat. Siapa lagi yang berani mengiriminya hadiah? Kecuali dia ingin melawan Tian Shanmin. Para warganet ini benar-benar pelin-pelan. Terima kasih Xiao Bao Tanhua atas hadiah roketnya. Apa yang terjadi? Siapa orang ini? Kamu bahkan berani memberikan misil kepada Xiao Shui? Sepertinya akun baru. Tidak mengerti aturan. The film was translated and narrated by M Media. Kau wanita sialan. Memprovokasi Tian Shanming kami. Berani keluar dan siaran seperti streamer. PK malam ini. Seperti streamer yang kalah harus menari panas. Benda macam apa Tian Shanming itu? Xiao Bao Tanhua mengirim 100 roket. Kau bocah. Kau berani melawanku. Biar ku beritahu. Tian Shanming kami adalah kaisar di ruang siaran langsung ini. Hadiah dari Tian Shanming tidak akan pernah habis. Deteksi berhasil. Tuan rumah memperoleh akun super untuk ruang siaran langsung. Hadiah tak terbatas. Terima kasih. Xiao Bao Tanhua mengaktifkan status kaisar 100 tahun. Apa siaran macam apa 1 juta setahun untuk status kaisar? Diaktifkan 100 tahun. Terima kasih kakak Xiao Bao. Pengumuman seluruh server. Tian Shanming tidak berguna. Saudara-saudara mulailah mengirim hadiah. Hancurkan mereka. Huang Hongsheng, kau masih berani sombong. Apa kau mau aku memasukkan videomu ke ruang siaran langsung? Bajingan. Chen Xiaobao. Jadi itu kau. Seorang gembel berani memprovokasiku. Tian Shanming. Semuanya. Hancurkan dia dan kita akan menonton tarian panas bersama nanti. Sepertinya Tian Shanming terlalu lama rendah hati. Sampah apapun berani memprovokasi kami. Tian Shanming sedang mengerahkan kekuatannya. Mereka langsung mengirim hadiah senilai 2 miliar. Xiao Bao Tanhua tidak bisa bertahan. Semua orang di Tian Shanming adalah seorang taipan. Apakah ini yang terlihat seperti orang besar? Pengeluaran yang mewah. Tidak ada streamer yang tidak bisa ditaklukkan oleh Tian Shanming. Xiao Shui pasti akan menampilkan tarian panas itu. Xiao Shui, kau dijamin kalah. Bukankah lebih baik jika kau patuh saja? Awalnya seluruh aliansi hanya punya satu. Huang tua. Malam ini seluruh aliansi kami akan datang untuk mendukung bisnismu. Apa yang harus kita lakukan? PK akan segera berakhir. Menari. Biarkan seluruh jaringan melihat gerakan menarimu. 3, 2, 1. Xiao Shui kamu kalah. Bos ini gawat. Xiao Shui telah menyalip mereka. Dia kini nomor 1 di papan peringkat. Apa katamu? The film was translated Apa yang and terjadi? narrated Hadiah by dari M ketua Media. aliansi pihak lawan terlalu banyak. Seluruh sistem macet. Aku menang. Xiao Bao aku menang. Kau yang terbaik. Kemarilah cium aku. Sui siaran langsungmu ini memecahkan rekor. Kau sekarang adalah selebriti internet nomor 1 di dunia. Mulai sekarang sumber daya perusahaan kami semuanya akan difokuskan padamu. Bagaimana kau bisa mengenal Taipan Xiao Bao ini? Benar-benar boros. Ya itu rahasia. Xiao Bao. Apakah kamu Xiao Bao Tanhua? Kau berhasil menebakku.
Pilihan namamu sangat jelas. Aku bisa langsung tahu. Namun, dari mana dapat begitu banyak uang untuk hadiahku? Ini. Aku harus berterima kasih pada mereka, orang-orang dari Tian Shenming. Hadiah dari Tian Shenming tidak ada habisnya. Host mendapatkan akun siaran langsung super. Hadiah tak terbatas. Kalau begitu aku akan menarik semua uang ini. Aku sekarang wanita kaya kecil. Apa ini? Aku masih punya 3 juta koin Feng Yun. 3 juta koin Feng Yun. Kamu mungkin hanya membual. Bagaimana kau tahu? Bank United States. Kalau saya ingin menukarkan koin Feng Yun, jumlahnya cukup besar. 1 koin Feng Yun bernilai 100.000 yuan. Dan kamu menyebut itu jumlah yang besar. 3 juta tidak dianggap jumlah besar. 3 juta. Tolong pergi dan bedakan dulu perbedaan antara koin Feng Yun dan mata uang game. Bagaimana kau tahu aku tidak memilikinya? Kamu membuang-buang waktuku. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, 10.000, 3 juta. Sebanyak ini. Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya harus pergi berkonsultasi dengan manajer bank kami. Chen Xiaobao. Kenapa tidak menaruh bata dengan benar, malahan kabur ke tempat bangsawan Bank United States? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata Nona Shou, yang kutolak 2 hari lalu untuk menjadi pengurus, Tang Shen Yipin. Bagaimana apa kau ketagihan ditolak? Aku benci kamu pembohong. Tang Shen Yipin sama sekali tidak dibeli olehmu. Di akta properti, nama Xiao Shuye tertulis di sana. Satpam, usir pembohong ini dari sini. Aku memberitahumu Su Meishu. Aku datang ke sini untuk menarik uang. Kenapa itu mengganggumu? Apa statusmu? Dan kamu masuk ke bank bangsawan. Apa kamu pantas berdiri di sampingku? Yang berarti, selama aku punya uang, aku bisa mengusirmu. The film was translated Apakah semua and orang ingin mendengar narrated apa by yang dia M katakan? Media. Pemindah batu bata berpenghasilan 2.000 yuan sebulan. Benar-benar mengklaim lebih kaya dariku. Lihat baik-baik. Ini adalah kartu emas bintang 3 Bank United States. Hanya ada 100 kartu ini di seluruh kota. Mengusirku. Apa kamu pantas berhenti membuang kata-kata untuknya? Singkirkan dia dari sini. Tuan, silakan pergi. Bagaimana jika aku tidak mau? Hentikan. Direktur Liu, kenapa Anda datang sendiri? Kau sombong. Beraninya kau Liu Fan, Direktur Bank United States. berbicara kasar kepada penyimpan triliunan dolar. Penyimpan triliunan dolar. Apa Anda bilang dia, deposit Tuan Chen di bank kami, melebihi jumlah total semua akun utama yang tersisa lainnya? Tidak, Direktur Liu. Jangan biarkan dia menipu Anda. Dia hanyalah orang miskin. Aku adalah VIP sejati Bank United States Anda. Status kartu emasmu kini telah dicabut. Dengan ini saya mengumumkan bahwa semua cabang Bank United States di seluruh dunia tidak akan lagi memberimu layanan apapun. Su Meishu, aku sekarang bisa mengusirmu. Chen Xiaobao, kamu seorang pembohong. Aku harus mencari inspektur untuk mengungkapmu. Keamanan, usir dia. Pergi. Pergi. Tuan Chen, 3 juta koin Feng Yun yang Anda miliki memang sah. Namun bank kami tidak dapat membantu Anda mengubahnya menjadi uang tunai. Kenapa tidak? Bank United Statesmu, bukankah itu bank terbesar di negara ini? Ya, benar sekali. Karena jumlah yang Anda minta kali ini benar-benar terlalu besar. Saya khawatir bahwa menarik jumlah ini dari sistem mungkin saja menyebabkan ketidakstabilan di seluruh perekonomian. Ya Tuhan. Itu cukup sombong. Anda bisa percaya menyerahkan uang itu kepada kami. Kami akan menyetorkan bunga Anda setiap hari ke rekening pribadi Anda. Mengenai pokoknya, Anda bisa mentransfernya sesuai dengan proporsi jumlahnya. Baiklah, mari kita lakukan itu. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Baiklah, saya akan mengantar Anda keluar. Silakan. Hati-hati, saya tidak menyangka dewa investasi seperti Anda akan tinggal di tempat terpencil seperti ini. Aku terbiasa tinggal di sini, dan ini cukup menyenangkan. Aku akan pergi sekarang. Baiklah, kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Sungguh orang hebat tidak memamerkan kemampuannya. Cantik. Dan kecantikan kelas 3S. Di mana aku harus menemukan yang seperti itu?
Sayan, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau selesai siaran begitu cepat hari ini? Hari ini adalah kompetisi Gio. Semua orang pergi menonton wanita cantik memotong batu. Siapa yang akan datang menemuiku? Berhenti bicara omong kosong. Tidak ada kecantikan yang secantik kekasihku. Lihat, Kang Rusu. Ya Tuhan. 3S. hadirin sekalian, kami saat ini berada di lokasi kompetisi Giok tahun ini. Kemudian saya, Taipan Giok termuda di industri Giok, Direktur Wu San-gui. Urusan gue Direktur Wu. Tuan Wu, bolehkah saya menanyakan pendapat Anda tentang kompetisi Giok tahun ini? Hari ini grup Wu kami hanya memiliki satu tujuan berada di sini, untuk memenangkan kejuaraan dan mengakuisisi keluarga Fang menjadi pemimpin sejati industri perhiasan kerajaan naga. Aku meragukannya. Kang Rusu di peringkat teratas kerajaan naga. Untuk kompetisi ini, keluarga Fangku telah mengundang 3 ahli penilai. Li Xiao yang Raja Batu dari Jingbei, Yu Dong Raja Batu dari Feng Chen, Chu Ji Raja Batu dari Kyoto. Ya Tuhan, mereka semua adalah 3 Grandmaster tingkat harta karun nasional. Tuan Muda Wu, Apa? Ketiga master itu benar-benar membelot. Kapan ini terjadi? Nona Sulung Fang. Dengan segala hormat, keluarga Fang sudah melewati masa jayanya. Keluarga Wu adalah masa depan. Nona Sulung Fang, saya menyarankan Anda untuk mengakui kekalahan. Anda bahkan tidak punya penilai. Bagaimana kamu bisa menang? Siapa bilang kita tidak punya? Xiao Bao, Kau mengenalku. Sejarah telah berubah lagi. Pengemis bau sepertimu memukul Tuan Muda Wu. Bahkan nyawa seluruh keluargamu tidak bisa mengganti ini. Sekarang ingat, Aku bilang ada apa denganmu? Berdiri diam. Apa kau kura-kura? Aku adalah yang baru diangkat keluarga Fang. Kepala penilai batu. Chen Xiaobao. apakah keluarga Fangmu sudah gila? Mencari orang bodoh seperti itu untuk menjadi kepala penilai batu. Fang Ruoziu, aku akan memberimu kesempatan. Layani aku dengan baik malam ini. Aku janji, tidak akan menghancurkan total keluarga Fangmu. ayo pergi. Istri keduaku memang cantik. Tapi temperamennya terlalu dingin. Tidak bisa diterima. Harus biarkan Sui menegur dengan benar. Yap, ini dia. Sekarang memotong batu yang dipilih oleh Wu Group. Menghasilkan sesuatu, benih emas Sutra S, bernilai 1 miliar. Wu Group, sungguh layak menjadi Master Gyo generasi baru. Selamat. The film was translated Selanjutnya kami and undang Fang Group Pilih narrated by Batu. M Media. Aku akan melakukannya. Yang ini. Batu kosong, batu kosong. Ternyata benar-benar batu kosong. Pilihan pertama Fang Group ternyata adalah batu kosong. Babak pertama kompetisi telah berakhir. Grup Wu bernilai 1 miliar. Grup Fang bernilai 0 yuan. Nona tertua Fang, kamu benar-benar memotong batu kosong. Nona tertua Fang, dengan merusak reputasi keluarga Fangmu seperti ini. Akankah mendiang ayahmu merangkak keluar dari tutup peti matinya karena marah? Wu San-gui, kau hanya beruntung. Mari kita lihat berapa lama kau bisa terus tersenyum. Apakah kamu benar-benar berpikir ini hanya keberuntungan? Sejujurnya, batu-batu ini semuanya berasal dari tambang keluarga Wu kami. Seperti apa isinya? Bagaimana mungkin aku tidak tahu sendiri?
Rusui, jangan khawatir. Sampai saat terakhir kompetisi, kita tidak akan tahu siapa yang akan menang. Serahkan sisanya padaku. Kompetisi giok putaran kedua pemilihan batu bersama. Silakan sambut perwakilan dari kedua belah pihak. Master Fu, benda ini bagus. Kau anak liar. Pergi lihat batu-batumu sendiri. Jangan ganggu aku. The film was Master Fu, tolong, translated jangan and marah. narrated by M. Kau sudah Media. menjadi idolaku sejak kecil. Aku adalah idolamu. Semua orang mengatakan itu. Li Xiaoyang adalah penilai batu nomor 1 di kerajaan naga kita. Saya tidak setuju. Apa kehebatannya? Anda adalah puncak sejati dunia penaksiran batu kami. Kemampuan apa yang dimiliki Li Xiaoyang? Bukankah dia hanya mengambil beberapa batu? Tidak seperti Anda. Anda memiliki bakat dan pengetahuan sejati. Para orang awam itu tidak tahu apa-apa dalam hal penilaian batu. Jika orang tua ini berada di peringkat kedua, tidak ada yang berani berada di peringkat pertama. Tepat sekali. Deteksi berhasil. Host memperoleh kemampuan penilaian batu tingkat atas. Apa yang kamu tertawakan? Saya bilang, Pak Tua, Anda sudah satu kaki di kuburan. Namun Anda masih bisa menyombongkan diri begitu banyak. Kamu ingin aku? Saya tidak akan membuang kata-kata dengan Anda. Yang ini. Batu mentah nomor 52. Batu mentah nomor 52. Kulit berminyaknya sangat buruk. Tidak ada kualitas kulit yang patut dibicarakan. Hanya orang bodoh yang secara khusus akan memilih batu ini. Siapa sebenarnya yang bodoh? Kita akan tahu setelah batunya dipotong. Teruslah keras kepala kalau begitu. Tuan Muda Wu, tidak perlu marah. Aku jamin dengan reputasiku, batu mentah nomor 52 ini tidak akan menghasilkan apapun yang bagus. Bagaimana jika saya memotong sesuatu darinya? Jika kamu menang, keluarga Wu kami akan segera mengakui kekalahan. Tapi jika aku menang, kamu akan mengambil batumu, melompat ke Sungai Naga, dan menenggelamkan dirimu. Baiklah. Itu kesepakatan. Pembawa acara, potong batunya. Xiao Bao. Ini 10 juta. Ambil uang ini dan cepat tinggalkan kerajaan naga. Keluarga Wu bukanlah seseorang yang mampu kau provokasi. Rusui, jangan khawatir. Mereka tidak akan menang. Simpanlah dengan aman. Jangan khawatir. Wu perhiasan telah memotong satu bongkahan Jie Chundai Tai itu bernilai 4 miliar. Jie Chundai Tai ini adalah material tingkat tinggi kedua setelah tip kaca. Keluarga Fang sudah tamat. Selanjutnya potong batu mentah nomor 52. Menghasilkan material TPS tinggi hijau penuh, sepotong giok. Meskipun ini juga TPS tinggi, warnanya hanya hijau murni. Harga pasar seharusnya hanya sekitar 2 miliar. Dua poton yang dipotong oleh Wu Family bersama-sama sudah bernilai 5 miliar. Fang Ruoziu, sudahkah kamu memikirkannya? Apakah kamu siap mengakui kekalahan secara langsung atau datang ke kamarku malam ini untuk berkunjung? Saya katakan Wu Sangui. Anda setidaknya seorang direktur. Bagaimana pengendalian diri Anda bisa begitu buruk? Masalahnya belum selesai. Pembawa acara, lanjutkan memotong batu itu. Beri potongan lagi. The film was Lanjutkan. translated and Potong batunya. narrated by Permisi M. Tuan, Media. saya tidak mengerti maksud Anda. Apakah yang saya katakan belum cukup jelas? Berdasarkan potongan yang sudah ada, buat potongan horizontal lagi. Apakah dia gila? Memotong material tingkat tinggi itu menjadi 2 lagi. 2 miliar langsung kehilangan setengah nilainya. Apakah dia mengerti batu sama sekali? Aku setuju untuk memotongnya lagi. Lanjutkan. Potong itu untuk mereka. Beri mereka potongan lagi. Ini adalah. Ini tidak mungkin. Bagaimana ada potongan lain di dalam giok? Ini adalah Muna. Ternyata itu Muna. Muna benar-benar terpotong keluar. Laut dan langit dalam satu warna. Serpihan salju yang tersebar. Pintu keluar kekacauan. Muna Supreme. Batu kasar nomor 52. Muna Supreme berhasil dipotong. Xiao Bao. Ini Muna.
Semuanya, Ji Yunteng orang terkaya di Kerajaan Naga, telah menyatakan tawaran 100 miliar untuk membeli potongan ini. Dari Muna Supreme, 100 miliar. Saya rasa, bahkan jika keluarga Wu memotong 100 batu lagi, mereka tetap tidak akan bisa menyusul keluarga Fang. Ini adalah pembalikan nasib yang sesungguhnya. Keluarga Feng luar biasa. Kau bocah, bagaimana kau bisa berhasil memotong Muna Supreme? Mengapa saya tidak bisa memotong Muna Supreme? Karena saya adalah penaksir batu nomor 1 di Kerajaan Naga, Chen Xiaobao. Kalian semua tunggu saja aku. Xiaobao, aku benar-benar berterima kasih padamu hari ini. Apakah kau ada waktu malam ini? Aku ingin mengundangmu makan malam. Ya. Halo. Xiaobao. Sudah berakhir. Seseorang menyebarkan berita palsu, mengatakan bahwa aku adalah simpanan. Apa? Itu terjadi. Tunggu saya di rumah. Ada apa? Saya ada urusan yang harus diselesaikan. Saya yang traktir. Baiklah, lain kali. Pasti lain kali. Aku ada salah satu dari 5 wanita teratas di peringkat Dewi Kerajaan Naga. Dia benar-benar menolak undanganku. Lu Yong Hao, pemimpin redaksi Ruang Berita. Berita palsu tentang istri saya. Siapa yang menulisnya? Maju sekarang. Apa yang sedang kau lakukan? Siapa pemimpin redaksi Anda? Itu pasti aku. Itu Anda ya. Hapus artikel berita ini segera. Dan kemudian minta maaf. Kau pikir aku akan menghapusnya hanya karena kau memintanya? Siapa kau? Dan kau ingin aku meminta maaf? Memutarbalikkan fakta. Sengaja mengarang rumor dan menimbulkan masalah. Beginikah cara Anda membuat berita? Aku menulis apapun yang ingin kutulis. Kau pikir kau bisa mengendalikan itu? Pergi sana dan dinginkan kepalamu. Biar ku beritahu sesuatu padamu. Aku punya sesuatu yang bahkan lebih eksplosif di sini. Xiao Shui berkencan dengan pria kaya. Berkunjung larut malam, Xiao Shui akan menikahi pria kaya. Melawan istri sang, Xiao Shui menderita pukulan brutal. Perbuatan jahat mendapat balasan jahat. Dasar bajingan. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Apakah kamu mencari mati? Bos, itu dia. Panggil keamanan untuk membawanya pergi. Xianing, Direktur Ruang Berita. Bukankah ini yang disebutkan kakak Hongxiang? Si penjilat. Apa? Mencoba menjadi pahlawan. Lihat dirimu sendiri dulu. Jadi Huang Hongxiang berada di balik ini. Hapus artikel berita ini. Aku sangat takut. Semuanya dengarkan. Tulis tentang Xiao Shui sampai dia benar-benar hancur. Jika Anda melakukan ini, apakah Anda tidak takut saya akan membongkar agensi surat kabar Anda? Takut. Xie Cheng, Direktur Ruang Berita, adalah sepupuku. Tanyakan saja seluruh industri berita. Siapa yang berani menyinggungku? Sangat menjengkelkan. Saya lihat ada seseorang yang mendukung Anda. Saya harus mencari cara untuk membuatnya menyombongkan diri. Direktur Xie adalah sepupu Anda. Kalau begitu di industri berita, bukankah itu berarti Anda memiliki kekuatan absolut? Apakah kamu takut sekarang? Terlambat. Saya juga dengar bahwa Direktur Xie adalah saudara angkat dari Dewa Perang Pojun. Mungkinkah Anda? Tepat sekali. Dewa Perang Pojun adalah kakak kandungku sendiri. Host telah memperoleh hubungan kerabat. Dewa Perang Pojun. Baiklah. Saya selesai bermain-main dengan Anda. Anda punya waktu 3 menit. Hapus artikel berita ini. Kalau tidak, jangan salahkan saya atas apa yang terjadi selanjutnya. Apa? Masih mencoba bertingkah seperti orang besar. 3 menit. Setelah 3 menit, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Sepertinya Anda tidak berniat menghapusnya. Dewa Perang Pojun. Halo. Kakak. Saya sedang diintimidasi. Bisakah Anda datang? Mereka yang menyakiti saudaraku akan dihukum tanpa peduli jarak. Kirimkan lokasimu padaku. Kamu duduk di Black Hawk. Aku akan sampai di sana dalam 30 detik. Dia bilang jet tempur Black Hawk. Kakakmu tidak mungkin. Dari institusi mental. Yang kaburkan. Apakah dia sakit jiwa? Apa kau tahu apa itu jet tempur Black Hawk? Itu adalah kendaraan eksklusif milik Pojun. Pojun, Dewa Perang Kerajaan Naga. Dewa Perang Pojun, mengapa Anda datang? Tuan Dewa Perang, mengapa Anda memukul saya? Memukulmu.
Aku adalah orang gila yang kau bicarakan. Anda adalah saudaranya. Anda pasti salah orang. Dia hanyalah anak laki-laki miskin yang tinggal di gedung apartemen bobrok. Kau mencari mati. Aku dewa perang Pojun. Mungkin saja salah mengenai saudaraku sendiri. Beritahu dia, siapa aku bagimu? Apakah itu perlu dikatakan? Anda adalah kakak laki-laki saya sendiri. Hapus. Hapus semuanya segera. Cepat. Karena semua berita palsu telah dihapus, aku harus segera kembali ke perbatasan sekarang. Mengapa terburu-buru? Datanglah makan di rumah saya sebelum Anda pergi. Situasi perang sangat kritis. Kita akan bertemu lagi lain kali. Baiklah. Istri. Hari ini. Apakah kamu merindukanku? Biarkan saya memberimu ciuman. Menjauh dariku. Ada apa dengan gadis ini sekarang? Istri, ada apa? Surat penunjukan. Menerobos masuk ke sarang naga. Pahlawan menyelamatkan sang jelita. Chen Xiaobao. Kau tidak mencoba memenangkan hati sang jelita kan? Gawat. Kecemburuannya sudah berkobar. Sepertinya harus pakai jurus pamungkas sekarang. Ada apa? Itu bau kecemburuan yang kuat. Istri, mengapa kamu tidak pergi mandi? Hentikan. Biarkan saya menciummu. Berhenti di situ. Personel yang tidak berwenang dilarang masuk. Bapak Satpam, Direktur Fang meminta saya datang ke sini. Direktur Fang, kenapa kau tidak pergi kencing dan lihat baik-baik dirimu sendiri? Tanya, aku tidak punya waktu untuk membuang waktu berdebat denganmu di sini. Saya bilang Anda, mengapa Anda bersikap sangat tidak masuk akal? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk bersiap menyambut wakil direktur yang baru diangkat? Kenapa kamu menghalangi pintu di sini? Chen Xiaobao, apa yang kamu lakukan di sini? Direktur Zhu, The film was dia mengaku diundang oleh Nona translated tertua and Fang. narrated by Nona M. sulung Fang. Media. Apakah kamu bodoh? Orang ini jelas di sini untuk melecehkan Nona sulung Fang. Nona sulung Fang sedang berusaha menghindarinya. Cepat usir dia keluar. Zhu Xiuan, Anda cukup sombong di sini. Apakah Anda mendapatkan posisi pejabat tinggi? Direktur Zhu adalah direktur SDM kelompok kami. Itu benar, tapi sayangnya, posisi saya lebih tinggi dari Anda. Chen Xiaobao, apa maksudmu dengan ini? Lihat sendiri. Surat penunjukan. Jika surat penunjukanmu ini asli, aku akan menelannya di tempat ini juga. Zhu Xiuan. Beraninya kau? Direktur Fan, kenapa Anda ada di sini? Zhu Xiuan sebagai direktur Departemen ISDM Group. Berani tidak menghormati wakil direktur grup. Kau dipecat. Direktur Fang, apa Anda salah? Aku kenal orang ini. Dia hanyalah mantan narapidana. Tuan Chen adalah tamu terhormat yang kuundang secara pribadi. Kau benar-benar idiot buta? Bawa dia keluar sini. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Ya. Direktur Fang, tolong ampuni aku. Xiaobao, tolong ampuni aku. Demi masa lalu kita sebagai teman sekelas, ampuni aku. Bukankah seseorang baru saja mengatakan mereka akan menelan surat penunjukan saya? Ya, aku akan memakannya. Rasanya sangat enak. Aku masih punya urusan harus diselesaikan sekarang. Kenapa kau tidak pergi duluan ke kantorku dan menungguku? Ruozui, sungguh pamanmu tidak memaksamu. Fang Longhai, pemegang saham terbesar kedua grup Fang. Sekarang aliansi komersial keluarga Wu sudah mendorong keluarga Fang kita ke jalan buntu. Hanya jika kau menikahi Tuan Muda Wu, keluarga Fang kita bisa menemukan jalan keluar. Benar, cepatlah dan nikahi dia. Ruozu, dengarkan saja nasihat pamanmu. Bisnis perhiasan terlalu kerut, terlalu dalam. Kau tidak akan bisa mengendalikannya. Nikahi saja dia. Berhenti bicara, aku tidak akan menikah. Aku tidak akan menikah. Kalau begitu mohon Direktur Fang, tangani masalah kami para pemegang saham yang menarik saham kami hari ini.
Apa yang terjadi pada keluarga Fang adalah urusan mereka. Kami harus menerima setiap sen dari investasi kami. Kalian ingin menarik saham kalian. Baik, tapi kalian semua tahu kondisi grup saat ini. Kalian semua tahu. Beri aku beberapa hari lagi. Beberapa hari. Fang Ruozhu. Jika buka, karena pesan terakhir ayahmu. Kami para pemegang saham sudah lama menarik modal kami. Beberapa hari lagi. Tarik investasi itu. Kami harus menerima uangnya hari ini. Xiaobao, Aku akan menanggung berapapun jumlah yang dibutuhkan. Xiaobao, bukankah sudah kukatakan padamu untuk menungguku di kantor? Kenapa kau datang ke sini? Siapa pemuda ini? Dari mana dia berasal? Siapa saya tidak penting. Selama aku bisa membantumu itu sudah cukup. Xiaobao, berhenti membuat masalah. Kau tidak bisa membantuku? Pergi, tunggu aku segera. Baiklah, kau bisa membantu kami. Kalau begitu, bantu tutupi defisit keuangan perusahaan kami. Bayar kembali 100 miliar itu. Baiklah, aku akan membayarnya. Halo Direktur Ban. Tidak peduli dimanapun kamu berada, segera transfer 100 miliar ke keluarga Fang. Dari mana datangnya orang gila ini? Keamanan usir dia dari sini. Direktur Feng, rekeningnya. Bagaimana dengan rekeningnya? Ada kelebihan 100 miliar. Apa 100 miliar? Benar-benar ada 100 miliar. Itu benar, kami memverifikasinya beberapa kali. Rekening itu memang memiliki kelebihan 100 miliar. Xiaobao, dari mana kau mendapatkan semua uang ini? Hanya sedikit uang saku. Bagaimana jelaskan ke Tuan Muda Wu sekarang? Aku belum selesai bicara. 100 miliar. Cukup menopang keluarga Fan lebih sebulan. Jika kau benar-benar punya kemampuan, kalau begitu pergilah ke Qinggan dan ambil kembali utang Messi milik keluarga Fang 700 miliar untuk kami. Benar, jika kau punya kemampuan pergilah ambil kembali. Jika kau bisa mengambil kembali 700 miliar, masalah penarikan modal kami tidak akan pernah menyebutkannya lagi. Tidak akan pernah menyebutkannya lagi. Baik. Kalau mau ya mau saja. Xiaobao, jangan setujui mereka. Sangat mustahil untuk mengambil kembali 700 miliar itu. Itu adalah Qinggang. Rusui, jangan khawatir. Ini hanya uang. Orang tua, kamu tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Direktur Fang, kau sungguh banyak akal dengan memanfaatkan Qinggan. Kau tidak hanya berurusan dengan pemuda ceroboh itu, tetapi juga menyebabkan keluarga Fang menyinggung Qinggang sepenuhnya. Langkahmu ini sungguh brilian. Ingat ini, ketika kau berada di dunia luar, kau mengandalkan otakmu, bukan pada bualan kosong. Setelah Tuan Muda Wu sepenuhnya mengakuisisi grup kita, posisi ketua akan jatuh kepadamu. Direktur Feng, kami menemukannya. Salah satu penyandang dana di balik Qinggang adalah keluarga Wu. Keluarga Wu, siapkan mobil, kita akan pergi ke keluarga Wu. Sama sekali tidak, Direktur Feng. Anda tidak boleh pergi. Wu Sangui dikenal karena licik dan curang. Jika Anda pergi, Anda akan berjalan langsung ke dalam perangkap. Tapi aku tidak bisa begitu saja membiarkan orang tak bersalah mati demi aku, kan? Siapkan mobilnya, ya. Kamu adalah ketua balai Qinggang. Geo Kisem. Kau duluan. Kau pikir kau siapa? Geo Kisem, ketua balai Qinggang. Kudengar kamu berutang 700 miliar kepada keluarga Fang dan belum membayarnya kembali. Benarkah itu? Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata kau di sini untuk menagih utang. Kau punya nyali. Berani datang ke Qinggangku menuntut uang. Berhentilah membuang waktu dengan omong kosong. Maukah kamu membayar atau tidak? Tidak. Apa yang kau lakukan? Aku memperingatkanmu. Jangan sentuh aku. Apa kau tahu siapa kakak iparku? Chen Xiyu, pemimpin sekte Qinggang. Chen Xiyu, peringkat 3 teratas dalam daftar Dewi. Kecantikan kelas SSR. Ada apa takut? Terlambat. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Dan bawa Fang Ruozhu itu terikat kepadaku. Maka aku akan mengampuni nyawamu. Beraninya kamu menghina keluarga Fang kami, kamu mencari mati. Aku memberitahumu untuk terakhir kalinya. Bayar uangnya. Siapa yang berani menyentuh Qixiangku? Siapa? Chen Qiyu, peringkat kedua Dewi Kerajaan Naga. Chen Qiyu. Biarkan dia pergi. Kakak ipar.
Saudaramu ini berutang 700 miliar kepada keluarga Fang. Aku datang ke sini untuk menagih utang, tetapi dia menghinaku dengan segala macam cara. Apa yang aku lakukan tidak berlebihan. 700 miliar. Qisheng, sejak kapan kamu berutang pada keluarga Feng? Uang sebanyak itu? Kakak ipar, dengarkan penjelasanku. Ini hanya pembukuan yang berantakan. Jelaskan dirimu dengan jelas. Ini hanya pembayaran akhir. Aku akan membayarnya nanti. Ini bukan masalah besar. Apakah kamu akan membayarnya nanti? Atau apakah akunmu ini bahkan tidak memiliki 700 miliar ini? Aku menggunakan uang itu untuk membeli sejumlah barang. Sekarang barang-barang itu tertahan di bea cukai. Setelah barang-barang itu terjual, uangnya secara alami akan dilunasi. 700 miliar. Barang apa yang kamu beli? Kau tidak perlu khawatir tentang itu, kakak ipar. Hal-hal yang menghasilkan uang. Barang-barang. Jelaskan dengan jelas. Kakak ipar, kau bilang keuntungan lebih dari 10 kali lipat biaya. Siapa yang tidak menginginkan itu? Aku. Qisheng. Kamu sangat mengecewakanku. Apakah kamu lupa bagaimana kakakmu benar-benar meninggal? Itu karena dia menyentuh barang itu. Kakak ipar. Aku hanya dibutakan oleh keserakahan. Sekarang ayah sakit kritis di rumah sakit. Geng Qing tidak punya pemimpin. Kamu malah terlibat dalam bisnis gelap semacam ini. Apakah kamu pantas bagi mendiang kakakmu? Aku tidak akan berani lagi. Aku tidak akan pernah berani lagi. Nyah? Nona Chen, aku tidak berhak ikut campur dalam urusan keluargamu. Tapi aku ingin bertanya. 700 miliar dari keluarga Fang. Bagaimana kamu berencana membayarnya kembali? Membayar dengan tubuh. Serius? Apa yang terjadi? SSS ini sangat mudah. Apa kamu pikir kamu bernilai 700 miliar? Bagaimana menurutmu? Aku pikir Kinggangmu sebenarnya bernilai harga itu. Apakah kamu mendengar berita bahwa ayahku sakit kritis dan berasumsi Gang Qing tidak punya siapa-siapa? Berpikir kami akan mudah dimanipulasi. Bukan itu maksudku. Maksudku adalah aku bisa membantu mengobati patriark keluargamu. Mengapa aku harus mempercayaimu? Kamu tidak terlihat seperti seseorang yang berpraktik kedokteran. Aku benar-benar tidak mengerti. Tapi selama seseorang berani menyombongkan hal ini, aku bisa menyembuhkannya. Jangan khawatir tentang itu. Aku punya formula rahasia. Kamu harus mempertimbangkan. Jika aku tidak punya keahlian, keluarga Fang tidak akan mengirimku untuk menantang sarang Qinggang. Lalu mengapa kamu membantu kami? Apakah kamu perlu aku menjelaskannya? Aku ingin seluruh Qinggang, termasuk kamu. Minum sendirian nona kecil. Ayo kita pergi. Ikutlah denganku tuan muda. Aku akan mengantarmu pulang dan kita bisa minum sepuasnya. Pergi. Aku sedang tidak mood. Dia punya temperamen. Aku suka itu. Brengsek. Dasar jalan. Kau benar-benar berani memukulku. Kau memukulku. Gawat. Nona Xiaoka kehilangan semua kemampuan bela diri. Chen Xiaobao. Kau pria cantik. Apa yang kau lakukan di sini? Jika kau punya nyali, kau juga harus mencari wanita kaya untuk mendukungmu. Jangan sebut-sebut itu. Kau terlihat persis seperti seorang pemula yang tidak tahu apa-apa. Kau bocah kecil. Tunggu saja. Kau akan mati hari ini. Nona Xiaoka, apa kau baik-baik saja? Tuan, kau salah orang. Aku Rose. Bukan Xiaoka. Terima kasih Tuan. Aku akan pergi sekarang. Anda adalah Nona Xiaoka. Alismu, matamu, hidungmu, dan mulutmu. Suaramu, dan aroma di tubuhmu. Anda adalah Nona Xiaoka. Bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Jangan bertanya. Percuma saja meskipun kau tahu, kau sama sekali tidak bisa membawaku pergi. Seumur hidup ini, aku hanya bisa tinggal di bar ini dan bekerja sebagai gadis malam. Xiaoka, aku tidak bisa menjadi Xiaoka, aku hanya bisa menjadi Rose. Baiklah. Aku akan membawamu pergi hari ini. Kau tidak akan membawa siapapun pergi. Wang Tianhu. Itu Wang Tianhu, sang pelindung hotel ini. Seorang ahli alam Grandmaster. Xiao Bao, lari cepat. Dia tidak akan kabur. Guru surgawi. Hanya bocah ini.
Seseorang tanpa basis kultivasi, hanya orang biasa. Berani membawa orangku pergi. Bagaimana kalau begini? Kau segera berlutut dan memohon ampun. Jika tidak, kau akan menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jika aku berlutut, kau akan melepaskanku. Kau cukup cerdik. Baiklah, aku Master Langit Wang. Akan membuat pengecualian hanya sekali ini saja hari ini. Kau berlutut di hadapanku, bersujud 3 kali, dan mengakui aku sebagai tuanmu. Aku akan mengampuni hidupmu yang tidak berarti. Bagaimana dengan itu? Aku Chen Xiaobao, berlutut kepada langit dan bumi, berlutut kepada orang tua dan istriku. Siapa kau sebenarnya? Jalan menuju surga terbuka, tetapi kau menolak untuk mengambilnya. Gerbang neraka tertutup, namun kau bersikeras untuk menerobos masuk. Tidak, jangan. Xiao Kao. Xiao Kao. Nona Xiao Kao. Tidak ada gunanya hidup. Kematian adalah bentuk kebebasan. Jangan khawatir. Aku akan membawamu kembali bersamaku. Chen Xiaobao, kau menghadapi kematian yang akan segera terjadi. Mengapa kau masih berlagak? Bocah, kau punya nyali. Sebentar lagi, aku akan membiarkanmu mati. Kematian yang nyaman untuk menghindarkanmu dari penderitaan. Apa yang kau tertawakan? Apa yang aku tertawakan? Aku tertawa karena kau akan segera mati. Sikap anak ini telah berubah total. Mungkinkah dia memiliki artefak magis? Guru surgawi, sudah kubilang anak ini hanyalah orang biasa. Tidak perlu takut padanya. Takut. Aku seorang ahli alam Grandmaster, akan takut padanya. Wang Tianhu, izinkan aku mengingatkanmu. Kultivator tingkat rendah tidak dapat memahami alam kultivator tingkat tinggi. Apa maksudmu? Aku adalah seorang ahli alam Grandmaster. Kau lebih kuat dariku. Tepat sekali. Mungkinkah kau adalah? Itu benar. Aku telah memasuki alam dewa. Alam dewa? Mustahil. Jika kau adalah ahli alam dewa, lalu mengapa kau tidak bisa menahan gerakan tadi? Setelah aku memasuki alam dewa, aku membuat perjanjian dengan langit dan bumi. Aku tak bunuh manusia biasa sembarangan. Namun, ada satu pengecualian. Apa-apa? Kecuali bagi mereka yang membunuh istri dan orang tuaku. Sistem, aktifkan keterampilan tabib dewa untukku. Sistem dokter ilahi diaktifkan. Ini guru surgawi ini. Menghidupkan kembali orang mati. Membalikan hidup dan mati. Hanya masalah ini yang bisa dilakukan oleh Master Alam Dewa. Mungkinkah anak ini benar-benar? Jangan kau mendekat ke sini. Aku bukan kultivator liar biasa. Di belakangku ada olah naga harimau. Benar. Tolong jangan bunuh aku. Tuanku juga seorang Master Alam Dewa. Master Alam Dewa. Dia tidak akan membiarkanmu lolos. Deteksi sistem pamar berhasil. Selamat tuan rumah Anda telah mendapatkan Master Alam Ilahi. Siapa yang berani membunuh The muridku? film was translated and narrated by M Media. Guru surgawi. Mati. Ini adalah kekuatan dari Master Alam Dewa. Hanya mengucapkan kata biasa, bisa menakuti ahli tingkat Grandmaster sampai mati. Kau, kemarilah. Cepat kemari. Kakak Xiaobao. Xiaobao. Kau juga baru melihatnya. Jika aku ingin membunuhmu, itu mudah saja. Ya kakak Xiaobao. Tolong ampuni hidupku kakak. Adik kecil ini akan melayanimu mulai sekarang. Melayanimu dengan rajin. Tapi kau mencuri wanitaku. Bagaimana aku tahu ketulusanmu? Jangan bilang aku harus menggali hatimu. Tidak. Kakak Xiaobao. Bagaimana kalau begini? Aku akan segera menelepon Zhou Meizhu dan memanggilnya. Tuan muda Ju, jika kamu tidak segera menelepon, kekasih kesayanganmu akan layu. Hari ini, kita harus pergi bersenang-senang kemana? Tempatmu atau tempatku? Atau, haruskah kita pergi ke mobil? Dasar jalan. Aku memperingatkanmu. Mulai sekarang, berhenti menggangguku. Kalau tidak, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu sekali. Enya. Kakak Xiaobao, bagaimana itu? Sekarang kau terlihat sedikit seperti anjing. Benar, keluarga. Kita adalah keluarga. Nona Shouke, kau sudah bangun? Tidak, aku tidak bisa tinggal di sini. Tinggal di sini hanya akan membawa kemalangan. Jangan khawatir. Xiaobao bilang, situasimu, dia akan mengurusnya. Mengurus? Di mana dia? Dia sepertinya pergi ke tempat yang disebut Shadow Society. Apa?
Chen Xiaobao. Chen Xiaobao. Nama. Cukup bagus. Qin Fei Yue peringkat ketiga Dewi Kerajaan Naga. Aku ingat 80 tahun yang lalu. Aku punya kekasih. Yang juga bernama Xiaobao atau semacamnya. Sayangnya, dia adalah pria tak berperasaan. Aku memotong anggota tubuhnya dan menjadikannya badan manusia. 80 tahun. Kalau begitu usianya, pasti lebih dari 100 tahun. Namun kulitnya terlihat tanpa celah dan halus, seperti kulit gadis 18 atau 19 tahun. Tapi kamu di sisi lain adalah cukup berbakti. Kamu benar-benar berani demi seorang wanita menerobos masuk ke Shadow Society-ku. Tapi akhirnya ya, semuanya sama saja. Lakukanlah. Potong anggota badannya untukku. Dan menjadikannya badan manusia. Guru, jika Anda tidak bertindak sekarang saya akan mati. Master Alam Dewa. Nenek sihir tua, beraninya kau melumpuhkan seni bela diri Xiaoka dan menjualnya untuk menjadi penari. Hari ini aku. Qin Fei Yue. Sial. Kecantikan kelas 3S berusia 120 tahun. Tak tahu malu. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja dengan cepat. Chen Xiaobao, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Tentu saja aku melepaskanmu. Melepaskanku? Aku adalah musuhmu. Kamu bersedia melepaskanku? Tentu The saja film aku was tahu. Kau translated adalah musuhku. and narrated Tapi- by M Media. Tapi kau adalah istriku. Istri? Bocah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa istrimu? Kau tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Cepat pergi. Sebentar lagi. Aku mungkin berubah pikiran. Hai. Xiaobao, cepat datang ke Hotel Intercontinental. Ada beberapa klien besar yang ingin bertemu denganmu. Baiklah. Cantik. Malam ini kita menjamu pewaris langsung keluarga Sheng Kesuan. Permata berkilau. Ditambah dengan keindahan yang memikat ini. Kebangkitan keluarga Wu saya pasti akan cepat dan menyenangkan. Tuan Muda Zhen, Seng Kesuan Putra Perdana Menteri. berlian merah ini adalah pusaka turun-temurun milik keluarga Wu saya. Hanya ada satu potong ini. Tidak ada yang kedua di dunia. Tuan Tua Wu, memberikan pusaka keluarga Anda kepada saya. Apakah Anda benar-benar rela? Lihatlah apa yang Tuan Muda Seng katakan. Sejak kudu permata dipasangkan dengan pahlawan, setelah bertahun-tahun ini, saat itu berada di tangan keluarga Wu saya, itu benar-benar terabaikan. Mohon Tuan Muda Seng Anda harus menerimanya. Kalau begitu saya akan dengan hormat menerimanya. Tentu saja. Tentu saja. Tuan Muda Zhen, ini hanyalah hidangan utama. Saya telah menyiapkan hidangan penutup untuk Anda. Tuan Muda Zeng malam ini, Anda harus berhati-hati. Pak Tua Wu, saya harus mengatakan, Anda benar-benar bijaksana. Ayo. Xiaobao, aku tidak menyangka kemampuan profesionalmu. Cukup mengesankan. Begitu banyak orang menuangkan minuman untukmu. Namun kamu tidak mabuk. Siapa yang menyuruh mereka menyombongkan diri? Bahwa mereka tidak bisa mabuk setelah 1000 cangkir. Tentu saja aku tidak bisa mabuk. Jika aku mabuk, siapa yang akan melindungi Direktur Fang kita? Mengapa kamu selalu mengatakan hal-hal yang membuat orang tersipu? Rusui, nanti aku akan minta sopir mengantarmu kembali. Film Di was sini, translated aku melihat and seorang kenalan. narrated by M Kenalan? Media. Kurasa itu. Si cantik kecil kan?
Aku akan kembali sekarang dan memberitahu Xu Yi. Tolong jangan. Aku mohon ya. Baik. Wu Yingxiong ini sedang menjilat beberapa tokoh besar lagi. Dan memukuli orang. Memainkan permainan mesum seperti itu. Suara wanita ini terlalu lembut dan manis. Tunggu. Suara wanita ini. Qin Fei Yue. Kau mencari mati. Siapa Anda? Beraninya Anda memukul saya? Apakah Anda tahu siapa saya? Saya adalah putra Sam dari keluarga Shen. Aku tidak peduli siapa kau. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Saya pikir Anda adalah orang penting. Ternyata Anda hanyalah orang kecil tak berarti. Tuan, cepat selamatkan aku. Lari ke Xuan. Sialan, ada seorang ahli. Alam dewa. Ada alam dewa. Ahli yang melindunginya secara rahasia. Orang itu sudah diselamatkan. Alam dewa. Seorang ahli alam dewa lagi. Xiao Bao saya harus menyapi untuk jangka waktu tertentu. Fei Yue. Bahkan ahli alam dewa pun pergi menyepi. Bahkan menjadi abadi pun sangat kompetitif. Fei Yue. Sepertinya obatnya mulai beraksi. Tunggu sebentar. Aku tidak membawa jarumku. Aku. Sudah terlambat. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. The film was translated and narrated by M Media. Siapa yang akan percaya? Presiden Shadow Society, bahwa pemimpin aliansi pembunuh pertama, sedang tidur seperti gadis kecil. Biar aku jelaskan sesuatu padamu. Ketika kau bertemu Nona Xiao Ke nanti, kau harus berbicara dengan baik. Kalian berdua sekarang adalah saudara perempuan. Selain itu, keluargaku, bukanlah Shadow Society. Apa kau mendengarku? Xiao Bao, aku mengerti. Aku kembali. Master, Tuanmu sudah menetap. Tanganku dipatahkan oleh tuanmu. Mataku dibutakan olehmu. Setidaknya aku menyelamatkan kau dan tuanmu, dan kalian berdua malah membalas kebaikan dengan permusuhan. Xiao Bao, aku kira kamu diculik oleh masterku. Jadi aku ingin menyerang lebih dulu. Aku tidak menyangka kamulah yang membuka pintu. Baiklah. Ini salahku karena memanjakanmu. Xiao Bao, bolehkah aku mengajukan satu pertanyaan padamu? Pertanyaan apa? Mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku? Apakah kau bahkan perlu menanyakan itu? Nona Xiaoke, aku menyukaimu. Kamu penuh kebohongan. Kamu sudah punya begitu banyak kekasih. Tapi aku tetap menyukaimu. Sama seperti aku menyukai Sui dan menyukai Rosu. Aku menyukaimu. Kamu sangat tidak tahu berterima kasih. Gosok sendiri. Aku pergi sekarang. Apakah aku tidak tahu malu? Xiaoke, Xiao Bao, aku punya satu pertanyaan lagi untuk ditanyakan padamu.
Apakah kamu benar-benar dengan masterku? Apa yang sebenarnya? Ingin ditanyakan gadis ini. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, bukankah dia akan mencincangku dengan pisau? Kau ingin mendengar kebenaran atau The kebohongan? film was Yang sebenarnya. translated and narrated by M Media. Tidur dengannya. Nona Xiaokal, dengarkan aku menjelaskan. Saat itu aku juga dipaksa melakukannya. Dia, Diam, aku tidak mau mendengarnya. Apa yang Master bisa lakukan? Aku juga bisa melakukannya. Tuan Muda Zhen, saya curiga insiden hari ini diatur oleh Fang Ruozhe. Dia tahu bahwa Anda akan bergabung dengan saya untuk bersama-sama menawar acara perjamuan ulang tahun penguasa. Itulah mengapa dia menyerang dengan kejam. Mereka tidak tahu apa yang akan menimpa mereka. Saya akan berurusan dengan mereka cepat atau lambat. Rusui, mengapa kau mencariku? Apa kau merindukanku? Xiaobao. Cepat lihat. Orang yang kuminta kamu pukul kemarin. Apakah itu dia? Bocah cantik bermata licik itu. Benar sekali, itu dia. Apakah kamu tahu siapa dia? Ada apa? Siapa dia? Dia adalah putra tunggal dari keluarga bangsawan terkemuka di ibu kota, Sheng Kesuan. Siapa Anda? Beraninya Anda memukul saya. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya adalah putra Sam dari keluarga Sheng. Kabar buruk, bos. Komite penawaran telah mengadakan rapat darurat, dan mereka ingin kita segera datang. Baiklah. Perwakilan dari klan Fang telah tiba. Halo pemimpin. Kalau begitu, Su Jiahua pemimpin organisasi penawaran. mari kita langsung ke intinya. Kualifikasi penawaran Anda telah dicabut. Kontraktor yang menggantikan Anda adalah Dasen Perhiasan. Dasen Perhiasan, pemimpin, Fang Perhiasan kami, memiliki sertifikat kualifikasi, dan juga kualifikasi penawaran. Apakah ada semacam kesalahpahaman? Ya, tepat sekali. Tidak ada kesalahpahaman. Fang Perhiasan Anda menjual perhiasan tiruan, disamarkan sebagai perhiasan alami. Masalah ini telah melanggar batas minimum industri perhiasan. Itu sama sekali tidak mungkin. Fang Perhiasan kami telah berdiri di industri ini selama ratusan tahun. Kami beroperasi dengan integritas. Sama sekali tidak mungkin bagi kami untuk membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Pemimpin, apakah Anda punya bukti? Bukti. Saya punya banyak bukti. The Direktur film Fang, was translated Chen and Xiaobao. narrated by M lama Media. tidak bertemu. Sudah lama sekali. Bagaimana Wu San Gui di penjara? Aku dengar bahwa orang-orang di penjara dengan gaya tertentu itu semuanya menyukai Tuan Muda Wu. Cukup omong kosong. Hadirin sekalian, ini adalah seorang karyawan dari grup Fang, Departemen Penjualan Perhiasan. Selanjutnya, dia akan memperkenalkan kepada semua orang. Saya dipaksa. Fang Ruozhe memberikan perintah keras, memaksa saya menjual perhiasan tiruan. Jika saya tidak menjualnya, dia akan mengirim orang untuk menculik istri dan anak saya. Kamu, Kau bicara omong kosong. Kapan Fang Rusui pernah mengeluarkan perintah seperti itu? Dan dia adalah milik Fang kami, kepala penilai permata. Tapi dia dan Fang Ruozhe selalu menjalin hubungan yang tidak pantas. Suatu kali, saya bahkan melihat mereka di dalam ruang konferensi perusahaan melakukan hal semacam itu. Xiaobao, Jika kau terus bicara omong kosong, aku akan merobek mulutmu. Chen Xiaobao, pukul dia. Jika Anda punya nyali, kalau begitu bunuh dia hari ini. Kau, Fang Perhiasan sedang mencoba menyerang seorang saksi dan membungkamnya. Sampah industri semacam ini berani menghadiri pertemuan penawaran. Ini hanyalah penghinaan terhadap hukum kerajaan naga kita. Tunggu. Saya punya sesuatu untuk dikatakan. Tuan Chen Nona Fang, masalah yang kalian berdua percayakan kepada saya. Saya sudah menyelidikinya dengan jelas. Dokumen ini ada di tangan saya. Laporan transaksi di tangan saya sangat menarik. Tadi malam, 20 juta dolar Amerika ditransfer secara terpisah dari Bank Swiss, Bank Longlian, Bank Biyin, dan Bank Jusho ke rekening yang sama. Pemegang rekening ini adalah kepala pengadaan dari Fang Perhiasan, Jiang Wen. Tidak, itu tidak benar. Ini palsu. Fang Ruozhe menjebakku. Sang Wen. Keluarga Fangku membimbingmu. Selama bertahun-tahun, memberimu begitu banyak sumber daya. Mengapa kamu harus melakukan ini padaku?
Hanya berdasarkan catatan transaksi, itu tidak membuktikan apa-apa. Itu hanya membuktikan bahwa dia memiliki penghasilan tambahan. Keluarga Fang Anda menjual perhiasan tiruan. Tidak bisa dicuci bersih. Semuanya, komite penyelenggara kami tidak akan salah menuduh orang baik manapun. Pagi ini, rekan-rekan kami sudah pergi ke konter-konter utama Fang Perhiasan dan melaksanakan investigasi sampel perhiasan mereka. Ini semua hasil investigasi ada di sini. Itu menegaskan bahwa semuanya tidak diragukan lagi adalah perhiasan tiruan Fang Ruoziu, Nona Sulung Fang. Buktinya tak terbantahkan. Pembelaan apa lagi yang The bisa film Anda was berikan? translated Keluarga fan kami and narrated telah by rajin M selama Media. bertahun-tahun. Sama sekali dengan grup dosen Anda dan tidak memiliki hubungan. Mengapa kamu menjebakku seperti ini? Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan kekasih tersayang Anda. Siapapun yang berani menyentuh orang-orang Kusain Kesuan harus mati. Aku bilang kau orang yang tidak tahu malu. Memangnya kenapa jika kau adalah keluarga Shen? Jika seorang pangeran melanggar hukum, dia diadili sama seperti rakyat jelata. Bahkan penguasa pun mengikuti aturan ini. Apa kau lebih hebat dari penguasa? Kau rakyat jelata yang kurang ajar. Pemimpin, mohon segera simpulkan kasus ini. Perjamuan ulang tahun penguasa adalah prioritas utama. Direktur Shen, itu masuk akal. Hanya berdasarkan laporan transaksi, kami tidak bisa membuktikan bahwa Fang Perhiasan Anda tidak bersalah. Jika Anda tidak dapat menunjukkan bukti kuat lainnya untuk membuktikan bahwa Anda dijebak, maka kami tidak punya pilihan selain menutup kasus ini di sini. Siapa bilang tidak ada bukti? Siapa itu? Siapa yang berani menerobos masuk ke konferensi penawaran? Tuan Muda Zhen? Dia adalah bos dari Gang Qing. Chen. Nona Chen, Anda menerobos masuk ke konferensi penawaran, dan Anda mengaku punya bukti. Boleh saya bertanya, apa sebenarnya maksud Anda? Apakah kamu akan mengatakannya sendiri? Atau haruskah aku mengatakannya untukmu? Saya akan mengatakannya. Jiang Wen memberi saya sejumlah uang untuk mengganti perhiasan mutiara dengan perhiasan tiruan. Saya dibutakan oleh keserakahan sesaat. Tuan-tuan mohon ampuni saya. Sekarang buktinya sudah meyakinkan. Segera pulihkan. Kualifikasi keluarga Fang ikut konferensi penawaran. Benar. Dewa Perang Po Jun tiba. Dewa Perang Po Jun, mengapa Anda datang? Mungkinkah itu diatur oleh ayah saya, Shen Kesuan? Anda terlalu memikirkannya. Saya melayani bersama Perdana Menteri sebagai pejabat di istana yang sama. Tapi saya tidak tunduk pada perintah ayah Anda. Kalau begitu, Tuan Dewa Perang, mengapa Anda datang ke konferensi penawaran kecil ini? Apa tujuan Anda? Saya menyampaikan dekret lisan dari penguasa. Mengenai konferensi penawaran, saya sudah tahu. Untuk memastikan keadilan dan ketidakberpihakan konferensi penawaran, Dasen Perhiasan harus Fang Perhiasan. Harus. Saya perintahkan Anda untuk segera mengadakan kompetisi desain perhiasan. Ini akan berlangsung 1 minggu. Setelah 1 minggu, serahkan manuskrip desainer. Desain yang unggul akan menang. Hamba yang rendah hati ini menerima dekret. Hamba yang rendah hati ini menerima dekret. Bangun. Xiaobao. Akhir-akhir ini, kantung mata Anda cukup gelap. Perhatikan untuk menutrisi ginjal Anda. Kakak, apakah penguasa mengatakan ini juga? Dasar bocah nakal. Saya bilang. Saya pergi. Dasar bocah nakal. Skor kita, cepat atau lambat aku akan membereskannya denganmu. Ayo pergi. Cepat atau lambat aku akan membereskannya denganmu. Sepertinya musuh sudah menyusup ke keluarga Fang. Mata-mata itu jauh lebih banyak daripada hanya Xiang Wen. Kita perlu menyelidiki. Saat ini, ada sesuatu yang lebih penting. Ada apa? Direktur Feng Anda sudah tiba. Silakan masuk. Kemarilah, duduklah. Duduk. Pergi siapkan. Kemari. Direktur Feng, ini semua adalah desain custom kelas atas Feng perhiasan. Pilih satu. The film was translated and narrated by M Media. Yang ini terlalu kecil. Ini terlalu norak.
Yang ini bagus. Aku suka yang ini. Yang ini tidak akan berhasil. Mari kita pilih yang ini. Apa yang kamu lakukan? Lamar aku. Melamar. Lamar aku sekarang juga. Kamu tidak mau. Tidak. Duduklah. Aku hanya sedikit gugup. Aku tidak bermaksud begitu. Mengapa kamu gugup? Berapa banyak wanita yang kamu miliki di rumah sekarang? Tidakkah kamu tahu dirimu sendiri? Benar. Cepatlah. Baiklah. Cinta pada pandangan pertama. Kan? Takdir kita di 3 kehidupan. Diikat oleh sehelai benang takdir. Hentikan omong kosong. Langsung ke intinya. Kang Rusui. Maukah kau menikah denganku dan menjadi istriku? Aku bersedia. Semua sisa makanan. Bungkuslah. Baiklah. Bukankah kita sudah melamar? Mengapa mengemasnya? Aku punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Tidakkah kamu takut masalah di rumah? Kau masih memikirkan segalanya. Istri dokumen macam apa yang kau datangi larut malam? Ke perusahaan untuk apa? Tentu saja aku datang untuk mengambil dokumen penting. Bertemu. Ruang rapat. Karena kita sudah bertunangan, maka kamu adalah tunanganku. Aku Fang Ruosui di ruang rapat keluarga Fang. Apapun yang ingin kulakukan, akan kulakukan. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Bos, oleh karena itu, semua departemen hanya punya 2 hari untuk menyiapkan draft desain. Waktunya agak sempit. Tentu saja, aku tidak tidur sepanjang malam tadi. Hanya demi proyek ini. Bahkan Direktur Feng begadang bekerja lembur. Kalau begitu kita tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Jangan khawatir, kita pasti akan memenangkan tender. Teruslah. Pergi sekarang. Zhou Shui, Chen Qiyu, Kang Rusui, Qin Fiyue, dan Xiao Ka, ditambah aku. 6 orang. Kita benar-benar perlu membeli villa, agar semua orang muat. Direktur, aku juga ingin menjual villa. Aku sudah di sini selama sebulan. Jika kamu setuju membiarkanku menjual villa, apapun yang kamu minta aku lakukan. Aku bersedia. Benarkah? Benarkah? Ada klien di luar yang bilang ingin membeli villa. Meiju, silakan. Jangan lupa, apa yang kau janjikan padaku. Direktur, tunggu aku di sini. Setelah aku selesai, aku akan kembali dan memastikan kamu sangat nyaman. Tuan, rumah mana yang Anda suka? Aku bisa secara pribadi membawa Anda masuk ke dalam villa untuk pengalaman pribadi. Beri aku yang terbesar. Dan kemudian, Shou Meishu, Chen Xiaobao, kenapa harus kamu? aku datang ke sini untuk membeli villa. Tidak mungkin. Chen Xiaobao, jangan berpura-pura menjadi kaya di sini. Aku menyelidikimu. Rumah di Tangshan Yipin sama sekali tidak dibeli olehmu. Sertifikat properti terdaftar atas nama Zhao Shui. Aku membeli rumah itu. Aku memberikannya kepada Zhou Shui. Apakah itu tidak diizinkan? Chen Xiaobao, faktanya ada tepat di depanmu. Namun kamu masih berdebat. Aku lihat kamu hanyalah seorang gembel yang hanya tahu cara menyombongkan diri. Shou Meishu, dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu? Mengenai aset, aku punya lebih banyak darimu. Selain itu, kau pasti sudah Ju Xiyuan diusir oleh Kan. Aku. Itu lucu sekali. Aku Yo Mei Iju. Apakah aku akan kekurangan pria? Aku beritahu kamu, pria yang mengejarku akan berbaris sepanjang 2 li. Deteksi sistem berhasil. Host mendapatkan pengagum pria. 2 li. Tidak.
Su Meishu, kau benar-benar pembawa sial. Chen Xiaobao, kamu berbicara omong kosong di sini. Apa? Jika kamu tidak punya uang untuk membeli rumah, maka segera keluar. Meiju, ada keributan apa ini? Direktur, kamu datang tepat pada waktunya. Gembel ini tidak mampu membeli rumah dan tidak pergi adalah satu hal. Dia bahkan mencoba melecehkanku. Kau, Chen, Tuan Chen. Benar-benar sudah lama sekali. Kenapa kau begitu tampan? Direktur, Kau bahkan tidak mengenali Tuan Chen. Kau benar-benar buta. Kau tidak perlu bekerja di sini lagi. Keamanan. Direktur, bawa dia pergi. Tuan Chen, lihat. Aku menanganinya seperti ini. Apakah Anda puas? Tuan Chen. Tuan Chen. Su Meishu ini benar-benar pembawa sial. Setiap kali aku bertemu dengannya, tidak ada hal baik yang pernah terjadi. Halo, Xiaobao, apakah kamu masih punya uang? Aku ingin meminjam uang darimu. istri. Apa yang terjadi? Kemana perginya semua orang di perusahaan? Orang-orang dari grup Dasen menghabiskan 5 kali lipat gaji dan membeli stafang perhiasan. Membeli mereka semua. Bukankah itu hanya uang? Suamimu punya banyak uang. Tapi itu Sheng Kesuan. Dia punya ayah Perdana Menteri yang mendukungnya. Berapapun uang yang ingin dia pinjam, dia bisa mendapatkannya dari bank. Pinjam dari bank. Istri, aku akan menelepon. Halo, Direktur Liu. Aku ingin memeriksa berapa banyak uang yang kumiliki saat ini. Tuan Chen, setelah periode operasi ini, saldo di akun Anda diperkirakan sekitar 8 triliun. Berapa banyak? Anda dengar dengan benar itu 8 triliun. Ya Tuhan. Direktur Liu, kau luar biasa. Tuan Chen, Anda terlalu The film memuji was saya. translated Namun, and apakah Tuan narrated Chen by berniat M. menggunakan Media. uang itu? Aku ingin membeli beberapa ban. Tuan Muda Zhen, mohon tetap tenang. Para direktur 5 ban besar, bahkan jika mereka tidak memberi Wuin Xiong muka, mereka tetap harus menghormati Anda. Siapa Anda, putra Sam dari keluarga Zhen? Kecuali mereka tidak ingin hidup lagi. Orang-orang tua bodoh ini, mereka benar-benar sudah terlalu besar kepala. Mereka benar-benar berharap aku menunggu mereka. Saat ini, kemacetan lalu lintas sangat normal. Mohon tenang, aku akan segera pergi mendesak mereka. Para direktur 5 bank besar sudah tiba. Lihat, mereka sudah ada di sini sekarang. Chen Xiaobao, kenapa harus kau? Aku bilang Wu Tua. Apa maksudmu dengan itu? Bukankah kau memanggilku ke sini? Omong kosong, kami mengundang para direktur 5 bank besar global. Itu benar. Aku adalah direktur dari 5 bank besar. Dasar bocah nakal. Jangan bicara besar, kurasa. Kau baru saja melihat bahwa grup Fang Sapi dan sengaja datang untuk memohon padaku untuk memberimu jalan keluarkan. Tuan Muda Sheng, semua yang kau katakan benar sekali. Bagaimana kau tahu itu? Apakah Tuan Muda Sheng berencana untuk memberikan jalan keluar bagi keluarga Fang kita? Satu kalimat. Selama aku mengucapkan kata itu, aku bisa menyelamatkan grup Fangmu. Tapi, aku juga tidak bisa menyia-nyiakan semua uang yang sudah aku keluarkan kan. Tentu saja, Tuan Muda Sheng demi memenangkan hati orang-orang dari grup Fang kita tentu menghabiskan banyak uang. Bagaimana kalau begini, Tuan Muda Sheng, tuntutan apapun yang kau miliki, silakan sampaikan. Kau anak yang cukup masuk akal. Bagaimana kalau begini? Kau suruh Fang Ruoxue itu. Suruh dia datang Fang Ruoxue itu. Buat aku senang selama sebulan. Pada saat itu, aku akan mengirim orang-orang kembali ke keluarga Fangmu. Semuanya. Hanya permintaan ini. Hanya satu syarat ini. Tuan Muda Sheng, Tidak perlu bersulang. Kirim orang itu langsung ke tempat tidurku. Itu sudah cukup. Tuan Muda Sheng. Siapa bilang aku akan bersulang untukmu? Apa kau gila?
Apa kau mencari mati? Seng Kesuan, kau ini apa? Beraninya kau meminta istriku untuk menghabiskan waktu sebulan bersamamu. Kalian grup Fang tunggu saja aku. Ketika direktur 5 ban besar menyetujui pinjamanku, aku akan membuat keluarga Fangmu segera bangkrut. Persetujuan pinjaman. Tuan Muda Zhen, aku khawatir dana Anda tidak dapat disetujui. Tuan Chen, sesuai dengan instruksi Anda, kami sudah mengakuisisi 5 ban besar. Mulai sekarang, Anda adalah ketua dari 5 ban besar. Direktur Liu, siapa yang kau coba takuti di sini? Perlu berapa uang untuk akuisisi 5 ban besar? Apa kau tahu? Apakah keluarga Fang mereka punya uang sebanyak itu? Tuan Muda Shang, 5 ban besar. Mulai sekarang, menolak untuk memberikan Anda layanan apapun, The film termasuk was layanan deposit. translated and Saya mewakili narrated Tuan by Chen, M Media. dan dengan ini secara resmi memberitahu Anda bahwa mulai sekarang, dalam waktu 24 jam, Anda harus dari 5 ban besar menarik semua uang Anda. Jika tidak, kami akan menyita seluruh jumlah tersebut. Tidak masalah kan? Kau membual. Pembohon. Pembohon. Wu Yingxiam, telepon mereka untukku. Saya ingin berbicara langsung dengan para manajer 5 ban besar. Sekarang juga. Halo, Direktur Zhu. Ini Wu Yingxiam. Bos Wu, saya bukan lagi manajer 5 ban besar. Silakan cari orang lain. Saya tidak percaya. Telepon lagi untukku. Telepon. Halo, Direktur Lin. Ini Wu Yingxiam. Halo. Hei, Tuan Muda Zhen, ini kabar buruk. Karyawan grup Dasen telah mengundurkan diri secara massal. Bajingan, beraninya kau bicara omong kosong tentang ini. Halo, Direktur Liu. Apakah ada perubahan personel? Saya bukan lagi karyawan Dasen. Saya sekarang adalah Direktur SDM Keluarga Fang. Tolong jangan hubungi saya lagi di masa depan. Saya khawatir Direktur Fang mungkin salah paham. Bajingan. Aku bilang Seng Kesuan. Bukankah kau sangat kaya? Mengapa kau hanya punya kekuatan sebanyak ini? Direktur Liu, Ya, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka tawarkan untuk merekrut karyawan keluarga Fang kita. Tawarkan. Keluarga Fang kita akan menawarkan 10 kali lipat jumlah mereka. ya. Tuan Muda Zhen, lihatlah orang ini. Bukankah dia terlalu sombong? Wu Yingxiam, ini adalah pekerjaan hebat yang telah kau lakukan. Tuan Muda Zhen? Tuan Muda Zhen? Tuan Muda Zhen, saya salah. Aku. Karena memang begitu adanya. Maka jangan salahkan saya, karena bersikap kejam. Ayo pergi. Direktur, untuk masalah ini, terima kasih banyak. Sama sekali tidak. Bisa bekerja untuk Tuan Chen adalah keberuntungan terbesar The film saya, was Liu. Benar, translated and akuisisi 5 ban narrated besar by ini, M kau Media. pasti menghabiskan banyak uang. 5 ban besar menaikkan harga mereka. Pada akhirnya, Anda menghabiskan 3 triliun 3 triliun. Itu berarti, aku masih punya 5 triliun. di akun Anda. Tepatnya, masih ada 10 triliun. 10 triliun. Bukankah 8 dikurangi 3 sama dengan 5? Tuan Chen, dunia bisnis ini bukanlah masalah matematika yang sederhana. Pasar saham global, setelah mendengar Anda mengakuisisi 5 ban besar, saham 5 ban besar melonjak dengan cepat. Hal ini tidak hanya mengembalikan modal Anda, tetapi juga Anda mendapat untung tambahan 2 triliun. Uang ini terus bertambah semakin banyak kamu belanjakan. Tuan Chen, ini adalah hukum bertahan hidup di masyarakat. Mereka yang punya uang menjadi semakin kaya, sementara mereka yang tidak punya uang menjadi semakin miskin. Orang kaya akan menjadi semakin kaya. Dan orang miskin akan menjadi semakin miskin. Benar. Tidak, sama sekali tidak. Jika ini terus berlanjut terlalu lama, orang miskin akan kehilangan diri mereka dan sepenuhnya menjadi alat bagi orang kaya untuk menghasilkan uang. Tuan Chen, ini adalah hukum masyarakat yang tak terhindarkan. Direktur, bantu aku menarik 5 triliun. Aku berencana untuk mendirikan dana amal untuk membantu mereka yang memiliki kemampuan dan impian. Tuan Chen, ini Anda harus berpikir dengan hati-hati.
Keputusanku sudah final. Pergi dan laksanakan. Ini. Ya. Tuan Chen, besarnya visi Anda. Benar-benar menjadikan Anda sosok yang luar biasa. Istri-istriku tercinta. Aku kembali. Suyi. See you. Aku melihat kalian semua. Di mana mereka? Chen Xiaobao, saya tidak menyangka Anda benar-benar memiliki keberuntungan yang begitu baik dengan wanita. Kelima istri yang Anda nikahi ini, setiap orang adalah sosok terkenal di daftar peringkat Dewi. Seng Kesuan. Lepaskan mereka. Aku akan mengampuni nyawamu. Chen Xiaobao, yang seharusnya mati adalah Anda bukan. Saya sudah memeriksa. Guru alam ilahi Anda sudah memasuki pengasingan. Anda sekarang hanyalah sampah tak berdaya. Tak berguna. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ambil kontrak pengalihan 5 bank besar. Dan datang ke sini. Jika Anda terlambat The 1 film menit, was Anda akan translated kehilangan and 1 istri. narrated by M Media. Sialan. Seng Kesuan. Hai Seng Kesuan. Benda yang kamu inginkan sudah kubawakan untukmu. Lepaskan istriku. Chen Xiaobao. Chen Xiaobao. Saya tidak menyangka Anda begitu naif. Sebelum Anda mati, aku akan memberimu satu kata. Kata itu disebut. Segala cara dibenarkan dalam perang. Kamu sangat sombong bukan? Lihat ini. Apa itu? Aku memberitahumu. Aku datang ke sini hari ini, bukan berniat untuk pergi hidup-hidup. Bahkan jika aku harus mati, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Kau pikir dengan cara ini, kau bisa menghadapiku? Kalau begitu kau masih terlalu naif. Yang Mulia mau. Silakan bertindak. Yang Mulia mau. Kau ingin binasa bersamaku. Kau pikir dengan cara ini kau bisa binasa bersamaku? Sampah macam apa kau ini? Setelah kau mati, kelima istrimu, aku akan merawat mereka dengan baik untukmu. Beraninya kamu. Kau sampah kecil. Aku ingin kau mandiri, tetapi kau membutuhkan api untuk menyelamatkanmu. Orang tua selamatkan aku. Cepat selamatkan aku. Cepat selamatkan aku. Hei, dari mana datangnya pengemis ini? Memukulku. Yang Mulia mau. Bunuh mereka semut. Yang Mulia mau. Light Immortal Tua Daoise selamat tinggal. Luar biasa. Istri-istri. Palsu. Itu membuatku takut setengah mati. Baiklah sekarang. Xiaobao. Siapa ini? Dia, ayah baptisku. Kau baru saja memanggilku orang tua barusan. Jika aku tahu kamu sekuat ini, aku akan memanggilmu ayah kandungku. Istri-istri. Katakan ayah baptis. Ayah baptis. Ayah baptis. Bersama sekarang. 3, 2, 1 katakan. Ayah baptis. Ayah baptis. Aku tidak menyiapkan banyak hal. Mari. Ini milikmu. Ini milikmu. Ini milikmu. Ini milikmu. Ini milikmu. Ayah baptis.
Di mana milikku? Orang tua ini. Chen Xiaobao, lain kali kita bertemu. Aku ingin menggendong cucu. Xiaobao, kemana kita harus pergi selanjutnya? Apakah itu perlu dikatakan? Tentu saja kita akan kembali. Pulang untuk membuat bayi. Ini sangat rusak. Sayang-sayangku, aku datang.